Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Alsya Putri Zalris, nomor absen 1, dari kelompok 3, akan memaparkan materi mengenai Pancasila Dasar Negara. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama 4 rekan saya yang bernama Martina Claudia Margareta Sitohang, Rahmadian Pangesta, Safwa Kamilia Zahira Azhara, dan juga Tisa Elmera. Baik, langsung saja ke materinya. Menelusuri konsep negara, tujuan negara, dan urgensi dasar negara. Negara merupakan sebuah organisasi atau badan tertinggi yang memiliki kewenangan untuk mengatur perihal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas. Selain itu, memiliki kewajiban untuk menyejahterakan, melindungi, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam perumusan suatu kebijakan pemerintah. Yang pertama, ada bidang hukum. Bidang ini mengembangkan budaya hukum di masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum. Yang kedua, bidang ekonomi. Bidang ini mengupayakan kehidupan yang layak berdasarkan pada kemanusiaan yang adil bagi masyarakat. Yang ketiga, bidang politik. Memasyarakatkan dan menerapkan prinsip persamaan dan anti-diskriminatif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang terakhir, bidang pertahanan dan keamanan. Meningkatkan kualitas profesionalisme Tentara Nasional Indonesia, meningkatkan rasio kekuatan komponen utama, dan mengembangkan kekuatan pertahanan keamanan negara. Yuk kita masuk ke konsep tujuan negara. Ada 5 konsep tujuan negara yang disarikan dari Diponolo. Yang pertama, ada kekuatan, kebesaran, dan keagungan. Yang kedua, ada kemerdekaan. Yang ketiga, kepastian hidup, keamanan, dan ketertiban. Yang keempat, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup. Dan yang terakhir, ada keadilan. Jalan yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan tersebut disederhanakan dapat digolongkan menjadi 2 aliran. Yang pertama, aliran liberal individualis, berpendapat bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan harus dicapai dengan politik dan sistem ekonomi liberal melalui persaingan bebas. Yang kedua, aliran kolektivis atau sosialis, berpendapat bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia hanya diwujudkan melalui politik dan sistem ekonomi terpimpin atau totaliter. Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa. Dengan Pancasila, perpecahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari karena Pancasila bertumpu pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian. Sehingga perbedaan apapun yang dapat dibina menjadi suatu pola kehidupan yang dinamis, penuh dengan keanekaragaman yang berada dalam suatu keseragaman yang kokoh. Pemerintah sebagai penyelenggara negara juga harus menjadi panutan bagi warga negara yang lain, agar masyarakat luas meyakini bahwa Pancasila itu hadir dalam setiap hembusan nafas bangsa ini. Demikian pula halnya dengan petugas pajak yang bertanggung jawab melaksanakan amanat untuk menghimpun dana bagi keberlangsungan pembangunan. Mereka harus mampu menjadi panutan bagi warga negara lain, terutama dalam hal kejujuran, sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila dari nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Nilai-nilainya hadir bukan hanya bagi mereka yang ada di perdesaan dengan keterbatasannya, melainkan juga orang-orang yang ada di dalam pemerintahan yang notabene sebagai pemangku jabatan yang berwenang merumuskan kebijakan atas nama bersama. Hal tersebut sejalan dengan pokok pikiran keempat yang menuntut konsekuensi logis, yaitu Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur, yang mengandung maksud menjunjung tinggi hak asasi manusia yang luhur dan berbudi pekerti kemanusiaan yang luhur.
Pokok pikiran keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan asas moral bangsa dan negara. Menggali sumber yuridis, historis, sosiologi, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. Sumber yuridis sebagai dasar negara. Secara yuridis, ketatanegaraan Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia, sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang kelahirannya ditempa dalam proses kebangsaan Indonesia. Melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai payung hukum, Pancasila perlu diaktualisasikan agar dalam praktek berdemokrasinya tidak kehilangan arah dan dapat meredam konflik yang tidak produktif. Sumber historis Pancasila sebagai dasar negara. Dokumen sejarah yang mengungkapkan kata Pancasila pertama kali ditemukan di dalam kitab yang ditulis oleh Empu Tantular bernama Sutasoma berbahasa Sanskerta. Kitab tersebut ditulis ketika Kerajaan Majapahit berkuasa kira-kira pada abad 14 Masehi. Dalam kitab Sutasoma, Pancasila merupakan istilah yang menunjukkan sebuah batu dalam 5 sendi. Kitab Sutasoma juga menjelaskan Pancasila sebagai kata kerja, yaitu pelaksanaan norma kesusilaan yang terdiri dalam 5 poin. Kelima norma kesusilaan tersebut sebagai berikut. 1. Dilarang melakukan kekerasan. 2. Dilarang mencuri. 3. Dilarang mendengki. 4. Dilarang berbohong. Dan 5. Dilarang mabuk minuman keras. Proses perumusan Pancasila diawali ketika dalam sidang BPUPKI pertama. BPUPKI melakukan sidang perumusan Pancasila pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada 29 Mei, Muhammad Yamin berpidato menyampaikan 5 sila yang diusulkan menjadi asas dasar negara Indonesia, yaitu yang pertama pri kebangsaan, 2. Pri kemanusiaan, 3. Pri ketuhanan, 4. Pri kerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Sidang pada tanggal 31 Mei 1945. Pada sidang BPUPKI yang diselenggarakan 2 hari kemudian, Supomo menyampaikan buah pikirannya mengenai asas dasar negara Indonesia, yaitu yang pertama persatuan, yang kedua kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan rakyat. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, sehari kemudian Soekarno mendapat giliran untuk menyampaikan pidatonya tentang dasar negara, yaitu yang pertama kebangsaan Indonesia, kedua internasionalisme atau pri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang lima ketuhanan yang Maha Esa. Usulan kelima dasar negara versi Soekarno tersebut diistilahkan olehnya sebagai Pancasila. Peristiwa itu menjadi dasar penetapan hari lahir Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Hasil usulan oleh ketiga tokoh bangsa tersebut ditampung untuk dibahas kembali pada panitia baru yang lebih kecil pada bentukan BPUPKI, yaitu kepanitiaan tersebut dikenal dengan nama Panitia 9. Yang Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945. Panitia 9 berhasil merumuskan naskah rencana pembukaan Undang-Undang Dasar yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Dalam piagam tersebut tercantum rumusan Pancasila sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan permusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Sehari setelahnya, BPUPKI yang sudah digantikan menjadi PPKI melakukan penyempurnaan rumusan Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sidang pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam sidang tersebut, Muhammad Hatta mengusulkan adanya perubahan pada sila pertama yang semulanya berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, sehingga Pancasila menjadi 1. Ketuhanan yang Maha Esa,
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai penting yang terkandung di dalam Pancasila adalah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kemasyarakatan, dan keadilan yang sebenarnya dimiliki secara objektif oleh bangsa Indonesia sejak zaman dulu sebelum berdirinya Indonesia. Bersosiologis Pancasila sebagai dasar negara. Pokok-pokok moralitas dan haluan kebangsaan kenegaraan menurut Alam Pancasila sebagai berikut. Pertama, nilai-nilai ketuhanan sebagai sumber etika dan spiritualitas. Negara menurut Pancasila diharapkan dapat melindungi dan mengembangkan kehidupan beragama. Kedua, nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial dianggap penting sebagai fundamental etika politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia. Ketiga, nilai-nilai etis kemanusiaan harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Keempat, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam prinsip musyawarah mufakat. Keputusan tidak didikte oleh golongan mayoritas atau kekuatan minoritas elit politik dan pengusaha, tetapi dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan yang memuliakan daya-daya rasionalitas, deliberatif, dan kearifan setiap warga tanpa pandang bulu. Kelima, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan serta demokrasi permusyawaratan itu memperoleh artinya sejauh dalam mewujudkan keadilan sosial. Dalam visi keadilan sosial menurut Pancasila, yang dikehendaki adalah keseimbangan antara peran manusia sebagai makhluk individu dan peran manusia sebagai makhluk sosial, juga antara pemenuhan hak sipil, politik dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Sumber politis Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila menjadi landasan etik dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Pancasila merupakan norma hukum dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Sektor masyarakat berfungsi memberikan masukan yang baik kepada sektor pemerintah dalam sistem politik. Sektor pemerintah akan menghasilkan output politik berupa kebijakan yang memihak kepentingan rakyat. Dengan demikian diharapkan akan terwujudnya clean government dan good governance demi terwujudnya masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan masyarakat yang makmur dalam keadilan. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara lahir dan berkembang melalui proses yang cukup panjang. Pada mulanya, adat istiadat dan agama menjadi kekuatan dalam pembentukan adanya pandangan hidup. Dengan bersumberkan budaya, adat istiadat dan agama sebagai tonggaknya, nilai Pancasila diyakini kebenarannya dan senantiasa melekat dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Argumen tentang tantangan terhadap Pancasila. Pada era globalisasi dewasa ini, Indonesia perlu waspada dan berupaya agar ketahanan mental ideologi bangsa Indonesia tidak tergerus. Pancasila harus senantiasa menjadi benteng moral dalam menjawab tantangan-tantangan terhadap unsur-unsur kehidupan bernegara, yaitu sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama. Tantangan yang muncul antara lain berasal dari derasnya paham-paham yang bersandar pada otoritas materi, seperti liberalisme, kapitalisme, komunisme, sekularisme, pragmatisme, dan hedonisme, yang menggerus kepribadian bangsa yang berkarakter nilai Pancasila. Dilihat dari kehidupan masyarakat, sering ditemukan perilaku anarkisme yang dilakukan oleh elemen-elemen masyarakat terhadap fasilitas publik dan aset milik masyarakat lainnya yang dipandang tidak cocok dengan paham yang dianutnya. Masyarakat menjadi beringas karena code of conduct yang bersumber pada nilai Pancasila mengalami degradasi. Selain itu,
Kondisi euforia politik tersebut dapat memperlemah integrasi nasional. Setelah dilaksanakannya dekret Presiden pada tanggal 5 Juli tahun 1959, Indonesia kembali diganggu dengan munculnya paham lain. Pada saat itu, sistem demokrasi liberal ditinggalkan. Perdebatan tentang dasar negara di Konstituante berakhir dengan kedudukan Pancasila diperkuat. Tetapi keadaan tersebut dimanfaatkan oleh mereka yang menghendaki perkembangan paham haluan kiri atau komunis. Puncaknya adalah peristiwa pemberontakan G30 SPKI pada tahun 1965. Peristiwa ini menjadi pemicu berakhirnya pemerintahan Presiden Soekarno dan digantikan oleh pemerintahan Presiden Soeharto. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, ditegaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara akan dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Menyusul kemudian diterbitkannya Ketetapan MPR Nomor 2 MPR tahun 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4. Namun pemerintahan Presiden Soeharto pun akhirnya dianggap menyimpang dari garis politik Pancasila dan Undang-Undang tahun 1945. Beliau dianggap cenderung melakukan praktik liberalisme kapitalisme dalam pengelolaan negara. Pada tahun 1998, muncul gerakan reformasi yang mengakibatkan Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai presiden. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila secara legal, formal, telah diterima dan ditetapkan menjadi dasar dan ideologi negara Indonesia sejak 18 Agustus 1945. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat dirinci sebagai berikut. 1. Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber hukum Indonesia. Yang kedua, meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, mewujudkan cita-cita hukum bagi dasar negara, baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis. Yang keempat, mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara. Yang kelima, merupakan sumber semangat abadi Undang-Undang Dasar 1945 bagi penyelenggaraan negara para pelaksanaan pemerintahan. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara dapat menggunakan dua pendekatan, yaitu 1. Institusional atau kelembagaan, yaitu membentuk dan menyelenggarakan negara yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila, sehingga negara Indonesia memenuhi unsur-unsur sebagai negara modern yang menjamin terwujudnya tujuan negara atau terpenuhinya kepentingan nasional. Yang kedua, human resource atau personal atau sumber daya manusia, terletak pada dua aspek, yaitu orang-orang yang memegang jabatan dalam pemerintahan yang melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen di dalam pemenuhan tugas dan tanggung jawabnya. Penjabaran Pancasila dalam pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pola pemikiran dalam pokok-pokok pikiran penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan penjelmaan dari pembukaan UUD 1945. Pancasila merupakan asas kerohanian dari pembukaan UUD 1945 sebagai stat fundamental norm. Apabila disederhanakan, maka pola pemikiran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Pancasila merupakan asas kerohanian dari pembukaan UUD 1945 sebagai stat fundamental norm. 2. Pembukaan UUD 1945 dikristalisasikan dalam wujud pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjelma dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Kasus Ratna, suatu refleksi sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kasus yang dialami oleh Ratna Sarumpait adalah sebagai contoh bahwa telah disalahgunakannya hak demokrasi, serta telah menciderai nilai-nilai daripada ideologi bangsa. Bagaimana tidak, ketika seorang Ratna menyatakan kepada beberapa orang politikus bahwa dirinya telah mengalami penganiayaan yang kemudian mendapat respon dari beberapa elit politikus negeri ini yang mempublikasikan berbagai pernyataan di televisi swasta serta media sosial. Telah menunjukkan suatu kesadaran mengenai diri dan jiwanya sebagai bagian dari rakyat Indonesia yang berkewajiban menjaga persatuan dan kesatuan
dengan mengakui ketidakbenaran pernyataannya terhadap rakyat Indonesia yang kemudian mengembalikan kepercayaan rakyat bahwa pemerintah dapat menjaga ketertiban dan keamanan nasional serta menghilangkan asumsi masyarakat untuk saling menghilangkan rasa curiga terhadap kelompok lain. Akan tetapi, terlepas dari itu semua, pembelajaran mengenai kasus seorang Ratna tentu memberikan satu refleksi mengenai nilai yang terkandung dalam sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab terhadap bangsa ini, serta memberikan suatu pembelajaran bahwa pentingnya membudayakan local wisdom yang dalam hal ini adalah Pancasila di kalangan elit, politik, dan rakyat negeri ini. Kesimpulannya, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang menjadi pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilainya bersifat nasional, yang mendasari kebudayaan bangsa. Pancasila sebagai dasar negara yang melindungi dan memberikan gambaran yang jelas tentang peraturan tersebut berlaku untuk semua tanpa membeda-bedakan bagi siapapun. Oleh karena itulah, Pancasila memberikan arahan hukum harus menciptakan keadaan negara yang lebih baik dengan berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pancasila harus senantiasa menjadi benteng moral dalam menjawab tantangan-tantangan terhadap unsur-unsur kehidupan bernegara, yaitu sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama. Tantangan yang muncul antara lain berasal dari derasnya paham-paham yang bersandar pada oritas materi seperti liberalisme, kapitalisme, komunisme, sekularisme, pragmatisme, dan hedonisme yang menggerus kepribadian bangsa yang berkarakter nilai Pancasila. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.